Oke men, selamat datang kembali di Anorka. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah mengikuti channel ini dari semenjak awal saya mengunggah video. Dan pun saya menginginkan teman-teman sekalian untuk mengirim kritik dan saran di kolom komentar supaya channel ini akan lebih berkembang ke depannya. Ya, dan pun malam ini saya sudah mendapatkan sumbangan cerita dari seorang teman. Dia ingin saya menceritakan pengalaman horornya saat tinggal di salah satu asrama mahasiswa yang berada di kota Banda Aceh. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk saja ke dalam ceritanya. Untuk tokoh utama dalam cerita kali ini, kita sebut saja namanya Raka. Sejak masuk kuliah di semester pertama, si Raka ini sudah tinggal di sebuah asrama mahasiswa yang letaknya tidak jauh dari pusat kota di Banda Aceh. Untuk desain bangunan asramanya ini sangat mirip dengan desain bangunan Eropa klasik. Dan asramanya ini memiliki 2 lantai dan kamarnya pun berjejer rapi berbentuk liter U. Dan di lantai 2-nya, di tengahnya ada sebuah aula yang cukup besar. Sedangkan di lantai pertamanya itu dipakai untuk area parkir kendaraan penghuni dari asrama ini. Total kamar yang ada di asrama ini ada 35 dan Raka menempati kamar di lantai 2. Jikalau kita berdiri tepat di depan pintu gerbang, maka kamar Raka ini berada dari sebelah kanan. Kamarnya pun tidak cukup luas karena memang didesain pas untuk ditinggali oleh 2 orang. Tapi saat itu tidak ada mahasiswa lain yang mendaftar sehingga terpaksalah si Raka ini harus tinggal sendirian di dalam kamar. Untuk bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga, Raka merasa cukup enjoy tinggal di asrama ini karena memang lingkungan di asrama ini terasa cukup nyaman dan tidak terlalu berisik. Dan saat masuk di bulan keempat, Raka mengalami kejadian aneh untuk pertama kalinya dalam hidup dia. Jadi ceritanya di suatu hari setelah menyelesaikan kuliah di siang harinya, si Raka berencana untuk mampir sebentar ke rumah temannya yang jarak rumah temannya itu tidak terlalu jauh dari kampus. Setelah sampai di sana, Raka mulai membahas tentang tugas yang diberikan oleh dosen yang akan mereka kerjakan bersama. Setelah sekian lama mengobrol, kemudian si Raka mulai rebahan dan dia sempat tertidur di kamar temannya. Di dalam tidur singkatnya, si Raka ini bermimpi seakan kota itu baru saja dihantam oleh sebuah bencana yang cukup besar. Dia kemudian mengambil motornya dan berjalan menyusuri kota. Di samping jalan dia melihat cukup banyak mayat manusia yang tergeletak begitu saja. Dia terus berjalan sambil menikmati pemandangan yang cukup mengerikan. Bagaimana tidak, kota itu sudah hancur oleh bencana yang terjadi. Sampai tibalah dia di suatu masjid. Kemudian dia memberhentikan motornya dan masuk ke pekarangan masjid itu untuk memeriksa keadaan di dalam masjid. Ini masih di dalam mimpinya. Saat dia sedang menyusuri area masjid itu, dia tidak menemukan satu orang pun. Kemudian dia mencoba berjalan ke belakang masjid. Dan di belakang masjid itu dia menemukan ada seorang gadis kecil yang sedang duduk sendirian. Gadis itu memakai baju tidur dan di sekujur badannya penuh dengan luka goresan. Gadis itu duduk sambil menangis. Kemudian Raka menghampirinya dan bertanya, "Dek, kok duduk sendirian di sini? Emangnya orang tua kamu kemana?" Orang tua saya sudah meninggal, Bang. Sekarang saya sendirian. Tolong bawa saya bersama kamu, Bang. Raka cukup terkejut dengan permintaan gadis itu. Kemudian dia berkata, "Maaf dek, saya nggak bisa bawa kamu karena saya di sini pun kuliah dan saya tidak punya biaya untuk menanggung kehidupan kamu." Lalu dia tersadar, kayaknya ini bukan manusia. Kemudian Raka berbalik arah dan lari menuju ke motornya. Dia sempat menoleh kalau gadis itu sedang mengejar dia. Seketika Raka langsung terbangun dari tidurnya. Dia melihat tubuhnya penuh dengan keringat sampai membuat bajunya basah. Dia kemudian sempat bengong sebentar memikirkan tentang gadis yang ada di dalam mimpi itu. Dia merasa memang itu hanya mimpi, tapi apa yang dia lihat di dalam mimpi itu serasa cukup nyata. Si Raka kemudian sempat bercerita kepada temannya kalau dia bermimpi aneh saat tidur tadi. Setelah mendengar cerita Raka, kemudian si kawannya ini menyaut dengan mengatakan,
Ya memang rumah ini dulunya pernah terkena oleh gelombang tsunami. Karena merasa mimpi itu cukup aneh, akhirnya Raka langsung berdiri dari tempat tidur, mengambil tasnya dan meminta izin untuk pulang ke asrama. Raka berpikir kalau itu hanya sebatas mimpi, tapi ternyata dia salah. Karena di malam harinya saat Raka tidur terlelap di dalam kamar asramanya, dia merasa berat di area perut karena memang saat itu Raka tidur terlentang. Saat Raka membukakan mata, ternyata gadis kecil itu sedang duduk di atas perutnya sambil bergumam. Gadis itu memakai pakaian yang persis sama seperti yang dia lihat di dalam mimpi. Kemudian Raka langsung menutup matanya sambil membaca-baca doa. Beberapa detik kemudian gadis itu sudah menghilang. Kemudian Raka langsung bangun dari tempat tidurnya dan menyalakan lampu kamar. Dan dia tidak berani lagi untuk tidur sampai menjelang subuh pagi. Setelah kejadian itu akhirnya Raka tersadar kalau gadis itu ternyata mengikuti dia sampai ke kamar asrama. Tapi gangguan itu bukanlah yang pertama dan yang terakhir yang dia alami. Karena 9 hari ke depan dia terus diganggu oleh gadis kecil ini. Gangguan yang dilakukan gadis itu beragam. Kadangkala dia menampakkan dirinya di atas lemari. Kadangkala juga dia menampakkan dirinya di belakang pintu. Dia layaknya hantu anak kecil biasa yang ingin diperhatikan. Raka mencoba berpikir positif atas beberapa kejadian yang dia alami. Dia menganggap mungkin itu halusinasi pikirannya saja. Dan sampailah pada suatu malam, dia mengajak seorang teman kampusnya untuk tidur di kamarnya. Malam pun berlalu begitu cepat. Di malam itu Raka tidak mendapat gangguan yang aneh. Dan pun dia tidur dengan nyaman di malam itu. Keesokan harinya, si kawannya ini bercerita kalau semalam dia terbangun saat menjelang waktu subuh. Dia terbangun karena dia merasa seperti ada seseorang yang sedang mengelus kakinya dengan lembut. Saat dia membukakan mata, dia melihat ada seorang anak kecil yang duduk tidak jauh dari kaki dia. Dia tidak bisa melihat wujud fisiknya dengan jelas karena suasana kamar yang cukup gelap. Tapi dia cukup yakin kalau itu adalah seorang anak kecil berjenis kelamin wanita karena dia juga melihat rambut dari anak kecil ini berurai menutupi wajahnya. Akhirnya Raka pun cukup yakin kalau anak kecil yang dilihat oleh si temannya ini adalah memang benar anak kecil yang sering mengganggu dia di dalam kamar. Soalnya sebelumnya si Raka juga tidak pernah bercerita kepada si temannya ini tentang apa yang dia alami di dalam kamar. Karena tidak ingin terus-terusan diganggu oleh hantu anak kecil ini, akhirnya si Raka mencoba menelepon ibunya untuk menceritakan apa yang dia alami. Kemudian ibunya menyuruh untuk pulang dulu ke kampung supaya bisa dicarikan obat penangkal jin. Sesampainya di kampung, Raka bersama ibunya segera pergi ke tempat seorang ustadz. Sesampai di sana, Raka langsung bercerita tentang apa yang dia alami di kamarnya. Lalu si ustadz itu mengatakan, "Menurut yang saya dengar dari cerita kamu, kemungkinan itu adalah jin. Karena dalam mimpi itu kamu berjumpa dengan dia di pekarangan masjid. Bisa jadi itu jin baik. Jadi jikalau kamu menerima kehadiran dia, dia akan tetap bersama kamu sampai kapanpun." Raka jelaslah menolak permintaan dari gadis itu dan pun dia tidak ingin bersentuhan dengan hal-hal mistis dan dia hanya ingin fokus berkuliah. Kemudian si ustadz ini menulis sebuah doa di selembar kertas. Kemudian dia berpesan kepada Raka supaya doa ini ditempelkan di pintu kamarnya. Sekembalinya dari kampung, Raka langsung menempelkan doa yang diberikan oleh ustadz itu di pintu kamarnya. Dan ternyata cukup manjur juga karena semenjak ditempelkan doa di pintu kamarnya, Raka tidak pernah lagi dihantui oleh gadis kecil itu. Bahkan dia tidak pernah dinampakkan lagi wujud gadis itu di dalam kamar. Well, bagaimana pendapat kalian untuk cerita kali ini? Apakah kalian merasa ketakutan ataukah kalian juga pernah mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh si Raka? Coba tulis saja di kolom komentar. Oke men, mungkin cukup sekian untuk video kita pada malam ini. Jikalau kalian suka, kalian like dan subscribe channel ini. Dan pun saya menginginkan kalian memberikan kritik dan sarannya supaya bisa menjadi bahan evaluasi untuk konten-konten berikutnya.
Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.